Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Talamet rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali meskipun dari jarak jauh. Hari ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang akidah akhlak terpuji pada diri sendiri, khususnya untuk kelas 9 dengan materi bab kedua, berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah untuk memperlancar kegiatan kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan kita kali ini ialah yang pertama, ialah menjelaskan pengertian dan pentingnya berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Yang selanjutnya adalah dalil tentang berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Menunjukkan nilai positif dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pembahasan kita nanti, dan kita akan membahas satu persatu dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Kita akan membahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah berilmu. Berilmu menurut bahasa artinya pengetahuan atau kepandaian. Ya, jadi kalau kita memiliki kepandaian atas segala sesuatu, nah itu namanya kita berilmu. Menurut istilah, kemampuan yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi manfaat untuk diri kita pribadi dan umumnya pada semuanya yang kita beritahukan tentang ilmu pengetahuan yang kita miliki. Beberapa golongan manusia berkenaan dengan ilmu. 1. Rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya gimana? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian diamalkan ilmu pengetahuan tersebut dan diajarkan kepada orang lain, khususnya dalam kepentingan keagamaan maupun kepentingan sosial. Oh, dia bisa ngimami. Nah, berarti dia kemudian ngimami di masjid. Oh, dia bisa adzan. Nah, dia adzan di masjidnya atau musolanya. Rajulu yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya gimana? Orang yang berilmu tetapi ilmunya untuk dirinya sendiri dan tidak diajarkan kepada orang lain. Hati-hati, golongan seperti ini ya memiliki sifat tidak ikhlas dalam memberikan ilmunya. Kenapa? Khawatir kalau mendapatkan saingan. Makanya dia tidak berani untuk mengamalkan ilmunya. Nah, dalil atau perintah berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Kalau dalam hadis dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang menginginkan ilmu dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan ilmu akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan ilmu dunia maupun akhirat, ya, menginginkan dunia dan akhirat, maka diperlukan dengan ilmu. Talamit rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berilmu. Ya, yang pertama, menjaga ilmu yang dimilikinya. Dijaga betul-betul apa yang dia miliki. Yang kedua, selalu belajar untuk menambah ilmu. Jadi dia merasa haus tentang ilmu pengetahuan dan selalu menambah ilmu. Suka baca buku, suka baca-baca mungkin di YouTube, mendengarkan di YouTube, membaca di Google, dan lain sebagainya. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi tidak tidak gurusah-gurusuh, bahasanya apa kuwi.
tidak gerusak-gerusuk, ya. Berbuat baik tanpa pamrih. Ya, kalau dia berbuat baik tanpa pamrih, insya Allah Allah akan selalu memberikan kemudahan. Banyak bekerja daripada bicara. Orang yang berilmu, ya perhatikan, orang yang berilmu itu berbicaranya sedikit, tapi prakteknya yang banyak. Ya, tetapi orang-orang zaman sekarang balikan, ya, banyak ngomong, ya, tapi tidak ada kerjanya. Nah, kebanyakan loh ya, tidak semuanya, kebanyakan. Memiliki karya nyata dalam hidup, maksudnya apa? Ilmu yang sudah kita miliki, kita praktekkan dan ada yang mencontoh ilmu pengetahuan kita. Menjadi teladan di lingkungannya, ya, menjadi contoh. Mungkin di keluarga, mungkin adik-adik jadi contoh, ya, bisa jadi imam buat ibunya, adiknya, ya, untuk contoh yang baik. Talamid rahimakumullah. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membiasakan diri kita, ya, yang memiliki ilmu, ya, memiliki azam atau niat yang kuat untuk menjadi orang berilmu. Jadi kita punya niatan yang luar biasa dalam hati kita bahwa kita ingin bisa tentang ilmu pengetahuan. Meluangkan waktu secara konsisten untuk belajar. Lah ini yang kekurangan talamid semuanya ini, tidak konsisten. Ya, meskipun kita jarak jauh, sebisa mungkin, ya, kita bisa untuk meluangkan waktu kita sesuai dengan jam-jam waktu-waktu kita pembelajaran, ya. Kita harus punya konsisten, ya, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Tidak merasa rugi keluar dana untuk mencari ilmu, ya, bayar SPP misalkan, beli buku, nah itu kita tidak merasa rugi, ya, karena apa? Semuanya itu butuh dana pengeluaran. Ustadz menerangkan seperti ini, ya, talamid tidak punya buku, terus bagaimana caranya untuk memahami, kan juga kesulitan juga, sehingga berkesinambungan. Banyak bergaul dengan orang-orang yang berilmu, maksudnya gimana? Saling belajar kelompok misalkan, ya, kumpul bareng belajar kelompok, bukan malah mainan, ya, belajar kelompok laki dengan perempuan, itu bukan belajar kelompok, ya, tidak boleh. Mengamalkan ilmu yang dimiliki, ya, ilmu apa yang kita miliki kita amalkan. Talamid rahimakumullah. Perilaku orang yang berilmu dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama penampilannya lebih tenang, ya, tenang, dia tidak gerusak-gerusuh dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, ya, dia biasa aja dan ilmu yang dia miliki itu betul-betul dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Murah senyum dan jauh dari sifat iri dengki. Mau temannya melakukan hal-hal apapun, dia tidak iri, justru menjadikan motivasi buat dirinya agar bisa seperti temannya atau bahkan lebih baik dari temannya. Kalau iri itu malah justru menjelekkan. Tetapi kalau kita mempunyai niat baik untuk bisa merubah diri kita lebih baik, maka kita akan termotivasi. Nah, senang melihat keamanan, ketertiban dan keberhasilan orang lain, senang, dan juga menjadi motivasi buat diri kita untuk bisa lebih baik dari teman-teman kita. Mau mengamalkan ilmunya, nah, ilmunya harus diamalkan. Kita punya ilmu tidak diamalkan buat apa? Ya, adik-adik sudah kelas 9, ya, sudah diajarkan oleh asatid, ya, untuk sholat duha. Nah, dipraktekkan selama kalian di rumah, praktekkan sholat duhanya. Gemar mengasah cakrawala atau menambah wawasan keilmuan dengan cara apa? Dibuka bukunya, ya, bukunya dibuka, khususnya ini, ya, akidah ini, ya, materi Ustadz kebanyakan dari buku akidah akhlak ini. Kalau talamid tidak membuka buku ini, hanya mengandalkan apa yang Ustadz sampaikan, ya tidak ada hasilnya nanti. Suka bergaul dengan orang-orang soleh, maksudnya gimana?
ya, suka tukar pendapat untuk kebaikan bersama. Talamid rahimakumullah, dampak positif yang pertama, berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Menjalankan perintah Allah, salah satunya menuntut ilmu. Memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, ya. Jangan sampai diri kita ada di masyarakat, tetapi masyarakat tidak butuh kita, justru malah masyarakat tidak suka sama kita. Lah, ini jangan sampai, ya. Memperlancar usaha yang dimiliki dengan ilmu pengetahuan kita, apa yang kita miliki, usaha kita akan menjadi lancar, memperoleh derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang didapatkan lebih bermanfaat dan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Talamid rahimakumullah, ya. Untuk subbab pertama, untuk yang pertama tentang berilmu, insya Allah sampai sini dulu, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerja keras, produktif, ya. Jadi nanti sedikit demi sedikit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami apa yang Ustadz sampaikan, ya. Jangan khawatir dan jangan sungkan untuk bertanya sama Ustadz. Jika apa yang Ustadz sampaikan tadi ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan sama Ustadz. Tetap jangan lupa jaga kesehatan, ya. Keluar rumah pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini di dunia, ya. Dan kita bisa aktivitas seperti biasa, bisa tatap muka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus tersebut. Talamid rahimakumullah, ya, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhain wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.